Saat Adi dan Fitri makan malam, ternyata Silpi juga datang ke restoran yang sama. Silpi memaki Fitri dan mengatakan di depan banyak orang bahwa Fitri seorang pelakor. Fitri menangis dan pergi meninggalkan mereka. Dan Adi pun mengejar Fitri. "Pit, tunggu," ucap Adi. "Ada apa lagi, Pak? Lebih baik Bapak teman Ibu Silpi daripada nanti dia lebih marah sama saya," ucap Fitri sambil menangis. "Enggak, Pit. Saya akan antar kamu pulang," ucap Adi. "Tidak usah, Pak. Saya cuma anak buah Bapak. Lebih baik Bapak temui istri Bapak," ucap Fitri. Fitri pun memberhentikan taksi. Fitri naik ke dalam taksi dan pergi meninggalkan Adi. Di dalam mobil, Fitri terus-menerus menangis. Dia sakit hati karena dianggap sebagai seorang pelakor. Apalagi Silpi berkata seperti itu di depan banyak orang. Padahal dulu Silpi lah yang menjadi pelakor. Keesokan harinya, Adi menemui Fitri. "Pit, saya minta maaf soal semalam," ucap Adi. "Iya, Pak. Tidak apa-apa. Lagi pula wajar Bu Silpi marah karena melihat suaminya makan malam dengan wanita lain," ucap Fitri. Namun, sepertinya Fitri tidak marah pada Adi. "Maaf, Pit. Karena masalah saya, kamu yang kena imbasnya," ucap Adi. "Iya, Pak. Tidak apa-apa. Oh ya, saya ada kenalan orang yang bisa bantu Bapak selidiki Ibu Silpi," ucap Fitri. "Serius? Bagus itu. Secepatnya kamu atur waktu supaya saya bisa bicara dengan dia," ucap Adi begitu bersemangat. Fitri pun langsung menghubungi kenalannya untuk bertemu dengan Pak Adi. Dan jam makan siang tiba. Teman Fitri datang. "Pit, saya sudah di depan kantor kamu," ucap teman Fitri. "Oh iya, Im. Sebentar saya jemput," ucap Fitri. Fitri pun menjemput temannya dan mempertemukannya dengan Adi. "Permisi, Pak," ucap Fitri sembari masuk menemui Adi. "Iya, Pit, masuk," jawab Adi. "Ini, Pak, saya ajak teman saya yang tadi kita bicarakan," ucap Fitri. "Oh ya, silakan duduk. Fitri sudah memberitahu kenapa saya minta bantuan Anda?" tanya Adi. "Sudah, Pak. Mungkin tinggal detailnya saja," jawab teman Fitri. "Oh ya, nama kamu siapa?" tanya Adi. "Nama saya Baim," jawab Baim. Adi pun menjelaskan apa saja tugas yang harus Baim lakukan. Baim pun paham. Bahkan, Baim menawarkan diri jika mau Baim bisa menyadap dan meretas data dan handphone Silpi. Adi pun setuju dengan tawaran Baim. Baim pun pamit pada Adi dan Fitri. Baim pun langsung bekerja setelah Baim pergi. Adi bertanya pada Fitri, "Pit, apa dia orang yang bisa dipercaya? Apalagi dia juga hacker," tanya Adi. "Tenang, Pak. Saya sudah lama kenal dengan dia. Dia orang baik. Awalnya ia juga gak mau, tapi setelah saya menjelaskan permasalahannya, akhirnya dia mau membantu Bapak. Saya yakin dia akan profesional," ucap Fitri. "Syukurlah kalau dia bisa dipercaya," ucap Adi. "Saya bisa jamin itu," ucap Fitri. Dan di tempat lain, Baim langsung bekerja. Baim membuntuti Silpi yang akan pergi. Dan ternyata Silpi bertemu dengan Hakim di sebuah hotel. Baim terus membuntuti Silpi hingga kamar hotel. "Bu Silpi mau apa ke hotel?" ucap Baim dalam hati. Tak lama kemudian, Hakim tiba dan masuk ke kamar yang sama dengan Silpi. "Sepertinya itu selingkuhan Bu Silpi. Aku harus merekamnya," ucap Baim. Baim pun memoto Hakim di dalam kamar. Di dalam kamar, Hakim dan Silpi berbicara. "Mas, kamu kenapa gak jutek lagi sama aku?" tanya Silpi. "Aku jutek itu cuma pura-pura supaya Adi dan yang lain tidak curiga," ucap Hakim. "Tapi sebenarnya aku sudah kangen," ucap Hakim. Ternyata Hakim sudah tergoda dengan Silpi. Silpi dan Hakim pun kembali bercinta.
Dan Baim masih saja menunggu Silpi keluar. Beberapa saat kemudian, Silpi dan Hakim keluar berbarengan. Baim pun bergegas mengambil handphone dan langsung merekam mereka berdua. "Yes, aku dapat buktinya," ucap Baim. Dan Baim pun mengirim video itu pada Adi. Adi terkejut melihatnya, dan Adi meminta Baim untuk menemuinya. Setelah tugasnya selesai, "Im, kalau kamu nanti sudah selesai bertugas, nanti kamu ke rumah saya. Nanti saya share alamatnya," ucap Adi di telepon. "Baik, Pak. Nanti setelah selesai, saya akan datang ke rumah Bapak," jawab Baim. Setelah beberapa saat, Baim pun menyelesaikan dengan tugasnya. Dan Baim bergegas menemui Adi. Baim menjelaskan semua kejadian yang Baim lihat. Baik mengatakan bahwa Silpi dan Hakim berada dalam kamar dalam waktu yang cukup lama. Adi marah mendengar ucapan Baim. Namun, Baim menjelaskan bahwa Adi jangan terburu-buru berbicara pada Hakim dan Silpi. Biarkan Baim mendapatkan bukti yang lebih jelas. Dan Baim pun meminta izin pada Adi untuk meretas handphone Silpi. "Pak, apa boleh saya meretas handphone Bu Silpi?" ucap Baim. "Jika itu bisa mendapatkan bukti yang jelas, silahkan kamu lakukan," ucap Adi. Baim pun pulang ke rumah, karena Baim akan mencoba mencari bukti lewat handphone Silpi. Tak butuh waktu lama, Baim bisa meretas handphone Silpi, namun tidak ada bukti apa-apa. Dan Baim pun bertanya pada Adi, "Pak, apa Bu Silpi punya handphone atau laptop yang lain?" tanya Baim. "Kalau laptop ada, tapi kalau handphone setahu saya tidak ada," jawab Adi. Baim pun berpikir keras untuk mencari bukti yang lainnya. Di tempat lain, Mike yang serius ingin menikahi Anita datang ke rumah orang tua Anita. "Assalamualaikum," ucap Mike sambil mengetuk pintu. Tak lama ART pun membukakan pintu. "Mbak, Pak Bram ada?" tanya Mike. "Ada, Pak," ucap ART. Mike pun dipersilakan masuk. "Pak," ucap Mike menyapa ayah Anita. "Hai Mike." "Mbak, tolong panggilkan Anita," ucap ayah. "Tidak perlu, Pak. Saya kesini ingin bertemu Bapak," ucap Mike. Namun ternyata Anita mendengar suara Mike dan keluar untuk menemuinya. "Hei Mike, tumben malam-malam kesini. Kau gak ngabarin?" tanya Anita. "Iya, aku mau apelin kamu," ucap Mike sambil tersenyum. Ayah Anita pun tersenyum, seolah-olah ayah setuju dengan hubungan mereka. "Tuh, mulai kan?" ucap Anita. "Sebenarnya ada apa kamu kesini menemui saya?" tanya ayah. "Mohon maaf sebelumnya karena kedatangan saya mengganggu waktu Bapak dan keluarga. Tujuan saya kesini karena ada hal penting yang mau saya sampaikan," ucap Mike. "Hal penting apa?" tanya ayah. "Saya meminta dan memohon sama Bapak. Saya berniat ingin menikahi anak Bapak, Anita," ucap Mike. Ayah tak terkejut dengan ucapan Mike, karena ayah sudah menduga dengan kedatangan Mike. "Saya sudah tahu apa niat kamu datang ke sini. Kalau saya, terserah Anita saja. Kamu bisa langsung tanyakan saja padanya. Kalau saya setuju saja," ucap ayah. Seketika Mike pun bertanya pada Anita, "Bagaimana tak? Kamu mau menikah denganku?" Anita terdiam. Dia pun bertanya pada ibu. Tapi ibu menyerahkan semua keputusan pada Anita. Ibu yakin Anita bisa memutuskan yang terbaik untuknya dan anak-anaknya. Dan pada akhirnya, Anita memutuskan jawaban apa yang akan Anita berikan pada Mike.